Hey guys, Vigits, apa kabar? How are you? Hari ini, welcome back to Medusa. In today's video, gue akan ngomongin makhluk mitologi yang namanya Samodiva. Samodiva itu berasal dari mitologi Slavik, lebih tepatnya di negara Bulgaria. So, is this scary? Ini benar ada atau enggak? The thing is, lu mau tahu nggak sih? Orang-orang di Bulgaria itu masih takut sama Samodiva karena mereka masih percaya bahwa makhluk mitologi ini masih hidup di dalam hutan-hutan Bulgaria atau di pegunungannya. Yang membuat Samodiva ini ditakutkan oleh orang-orang Bulgaria adalah bahwa makhluk mitologi ini akan menyanyi dengan suara yang sangat amat merdu, dan ketika lu tertangkap ya sama dia, lo bakal mati. Tapi matinya itu lu bakal melenyap menjadi tanah atau jadi lumpur. How did that happen? But before this video starts, gue mau welcome dulu orang-orang yang baru datang aja ke konten baru gue ini. Well, welcome to Medusa. Medusa adalah konten terbaru Sasha Marissa Mimasa and I, dimana gue ngomongin tentang makhluk mitologi, sejarah mitologi, anywhere, you name it. And disclaimer, I'm not a professional storyteller, dimana gue itu penyampaian dan bahasa gue itu masih jelek dan kadang ada yang salah. Pardon me for that. Dan gue itu suka yang namanya mencampur bahasa Indonesia dan bahasa Inggris. Dan gue bakal berusaha mungkin untuk ngomong bahasa Indonesia yang baik dan benar dan seformal mungkin in this video. Hopefully. We'll see. So here's Samodiva, makhluk mitologi yang masih dipercayai oleh orang Bulgaria. Let's go. Sebelum gue mau menceritakan asal-muasal makhluk mitologi Samodiva ini, gue akan menceritakan salah satu cerita true story dari orang Bulgaria. Katanya kakek buyutnya dia itu telah melihat dan bertemu Samodiva. So the story went like this. Pada zaman dahulu, yes, tahunnya ini nggak dikasih spesifik, but it was like way back then, dimana kakek buyutnya generasi di Bulgaria sekarang ini tuh masih pada perang. Kakek buyutnya Sebastian ini dulu pernah ikut perang, dan udah pasti kan banyak rekan-rekannya dong. Kok rekan kerja sih? Ya timnya, the allies, that's what I'm saying. Mereka berpencar, satu ada yang stay di base camp, dan ada dua yang patrol ke gunung, salah satu gunung di Bulgaria. Nah, yang patrol ini adalah kakek buyutnya Sebastian dan temannya si kakek ini. You know what it is, and it's already at night. Ketika mereka mengelilingi gunung, tiba-tiba ada suara nyanyian perempuan. Suaranya itu merdu banget, suaranya tuh jauh banget, seakan-akan kayak ada di ujung gunung gitu ya. Kok tiba-tiba suaranya tambah mendekat, seperti si penyanyi ini berada di pohon di sampingnya mereka. Kalau gue jadi mereka merinding lah anjing, tiba-tiba ada yang bisik begitu. No matter how beautiful the voice is, I will be scared. Mereka langsung, hello, show yourself. Langsung dong pada bawa senjata kan. Nah, temennya ini nyadar bahwa suara ini adalah bukan dari tentara Amerika atau tentara Turki. No, ini lebih parah, dan dia langsung ngomong ke buyutnya Sebastian, kamu langsung ke checkpoint sekarang, hubungin base camp, bawa semua orang ke sini, this is dangerous. Kamu telepon langsung bilang code siren. Kakeknya Sebastian ini bingung, code siren? Udah gak ada waktu, kita bilang aja langsung code siren. Mereka pasti langsung ngerti. Akhirnya kakeknya Sebastian itu lari untuk ke checkpointnya. Temennya ditinggal, nyampe lah dia ke checkpoint. Dia ambil mesin teleponnya, help, tolong, code siren, I repeat, code siren. Orang base camp menerima kode code siren. Tiba-tiba suara dari telepon itu tidak kedengaran lagi, dikarenakan kakeknya Sebastian jadi ke distract, teralihkan bahwa ada suara senjata yang ditutupi oleh suara teriakan yang sangat menyakitkan, dan dia tahu bahwa suara teriakan tersebut adalah suara temannya. Sekarang di depan mata dia, jaraknya itu ada kali ya 6 langkah, ada seorang figur perempuan yang sangat cantik, rambutnya pirang, kulitnya putih banget, tapi dia nggak nyanyi, dia cuma diem aja ngeliatin gitu, senyum. Kakek Sebastian, no, this is something wrong. Dia langsung naikin senjatanya tanpa gerusa-gerusu, langsung tembak, dan tiba-tiba dia beng,
hilang. Tanpa mengambil waktu yang banyak, langsung balik lagi ke tempat temannya. Terakhir kali kakek Sebastian ngeliat, udah tinggal tangan doang dan itu meleleh jadi kayak tanah lumpur. Well, at the end, kakeknya Sebastian selamat dari makhluk yang dibilang Samodiva ini. Dan akhirnya dia ceritalah ke anak-anaknya sampai ke cicitnya generasi sekarang ini. Yes. Nah, sekarang gue akan menceritakan asal muasalnya dia itu tuh dari mana. Let's go to the next section, shall we? Samodiva itu bukan merupakan nama saja, tetapi mempunyai dua arti kata, yaitu Samo dan Diva. Samo itu diartikan sebagai wild, yang liar, dan divine. Ntar bahasa Indonesia gue taruh di sini. Dan Diva adalah simbolik wanita yang kuat. So that is the meaning of Samodiva. And yes, gue bakal menceritakan asal muasalnya yang paling banyak dipercayain orang-orang. And there are 3 of them. Now we're going to the first one. Samodiva konon dibilang bahwa mereka itu adalah anak dari Dewi Bendis. Dewi Bendis itu adalah salah satu dewa-dewi dari mitologi Trakia. Orang Trakia itu adalah sekelompok suku misterius yang menempat atau yang menduduki di bagian tenggara semenanjung Balkan. Di mitologi Trakia, Dewi Bendis itu merupakan dewi bulan dan berburu. Nah, kalau di Yunaninya dia itu bisa dibilang seperti kayak Dewi Artemis. Tetapi orang Trakia juga ada yang percaya bahwa kalau Samodivi ini merupakan anak-anak dari sebuah naga yang jahat yang namanya adalah Lamia. Dan itu ada di Bulgarian folklore. Nah, jadi itu asal muasalnya ada 2 menurut orang Trakia. Regardless of the stories dari mananya, Samodiva tetap diidentifikasikan sebagai perempuan yang sangat cantik, mempunyai rambut pirang yang panjang, mata biru, ya emang bule, hantu bule, gimana ya anjir? Dan suaranya itu bagaikan suara malaikat di surga, katanya begitu. Pakaian mereka selalu memakai baju gaun yang panjang, warna putih dan warna biru. Para Samodiva ini akan melilitkan dirinya dengan ular. It's like beautiful and scary at the same time. I like this. Nah, sekarang gue akan menceritakan asal muasal Samodiva yang teori ketiga. Let's go to the next section, shall we? Konon, Samodiva itu senang yang namanya berburu. Dan mereka itu tinggal di gunung-gunung. Mereka ada yang tinggal di Gunung Pirin, Gunung Vitosha, Gunung Rila, dan Gunung Stara Planina. Mereka senang yang namanya menunggangi deer atau rusa. Dan yang kayak tadi gue bilang, selalu melilitkan badannya dengan ular-ular. Mereka sedang bernyanyi, joget-joget di dalam hutan, like they have their own sekte in there. Mereka itu bagaikan penjaga gunung-gunung. Intisarinya, kalau lu ke situ, well, they're respectful, okay? Dikarenakan ada seorang penduduk yang naik ke gunung tersebut dan tidak sengaja membunuh salah satu rusa mereka, langsung deh dikasih spell meninggal jadi lumpur. Tetapi dalam teori ini bilang bahwa Samodiva itu sama sekali yang namanya nggak jahat gitu loh sama orang-orang, kecuali lu nge-provoke mereka atau melakukan sesuatu yang salah di dalam gunung mereka itu. But then everything changed ketika ada cerita ini masuk. Jadi pada suatu hari ada gembala nih ya yang tinggalnya itu di bawah gunung. Dia ini lagi naik ke atas gunung untuk mencari source makanan. Si gembala ini sendirian tetapi dia ditemani oleh alat musiknya dia. Jadi dia nge-entertain sendiri aja gitu biar kagak takut ya kan. Selain itu si gembala ini mempunyai suara yang bagus juga, which makes the Samodiva yang hidup di sana jadi kayak interested gitu loh, tertarik. Si gembala ini belum ngebunuh hewan dalam gunung itu, dia baru aja nyampe, baru duduk, terus ya udah dia nyanyi tuh, alat musiknya pakai pipe dia, menurut cerita begitu. Tiba-tiba keluar ada cewek cantik banget, mending satu, ada beberapa ngeliatin dia dari belakang semak-semak, telanjang dong. Nah kan, sebagai laki-laki ini kan si gembala, apalagi dia masih muda gitu diceritanya, ya udahlah, lu mau tahu mungkin dia baru pubertas, kaget dong. Akhirnya si gembala ini kejar mereka. Ini cewek-cewek langsung ketawa-ketawa sambil lari-lari telanjang gitu. Di mana si Samodiva itu keliling gunung, itu gembala juga ikutin keliling gunung, lari-larian selama seharian nonstop, nggak pakai ada air atau minum, nggak ada jogging, sprint. Kasian sih, meninggal dia.
bener-bener jantungnya itu udah terlalu ke pump. So basically Samudifanya itu nggak langsung ngebunuh secara langsung ya. Secara langsung nggak sih jatuhnya tuh? Anyways, setelah si gembala ini meninggal, talenta dia dalam musik dan cara dia menyanyi itu kan bagus diambil sama Samudiva. Ya gue nggak tahu, ini kan magic kan ya, diabsorb deh tuh ke mereka, jadi menjadi deh. After those things happen, gak tahu gimana masyarakat yang di bawah gunung itu akhirnya tahu makhluk Samudiva ini. Konon kata masyarakat yang di bawah gunung ini bahwa kelemahan para Samudiva itu adalah di bajunya. How is that possible? Like I don't know. Bener aja, ada seorang gembala lagi nih, dan dia ini merupakan temennya gembala yang udah meninggal tuh. Dia beraniin diri, naik deh tuh dia ke gunung. Diem-diem, para Samudiva ini lagi mandi di sungai. He was fast and slick, diambil itu bajunya. Tetapi, gak semuanya dapet. Ini gembala, ternyata pas lagi dilihat, kleng gue cuma dapet 1 baju doang. Dia lari kan tetap tuh, tapi dia nyadar, kok nggak ada yang ngikutin gue ya gitu kan, masa nggak ketahuan sih. Tiba-tiba jreng, ada nih cewek nggak bisa ngomong apa-apa, tapi dia tahu itu Samudiva, udah bawa senjata. Lu jangan macam-macam, gue robek nih baju lu juga nggak bakal bisa ngapa-ngapain, lemah kan lu. Ternyata dia nanya, nama kamu siapa? Kaget kan dia. Nih si gembala dengan polosnya, Ivalio. Yes, gembala ini punya nama. Si ceweknya langsung bilang, aku Marika. Si Ivalio diem dulu kan, cantik juga nih gitu kan. Akhirnya nih si Ivalio, aku tahu kamu Samudiva dan pengen baju ini lagi. Gue bakal ngasih baju lo kalau kita nikah. Nikah dong. Can you imagine marrying a mythological creature? That's a dream. Anyways, lu kira dia bercandaan doang? No. Udah deh tuh, 3 tahun berikutnya mereka membuahi anak mythological creature. That's a dream. Anaknya lahir, dibikinin deh pesta ulang tahun festival tuh masyarakat bawah gunung. Lalu seorang godfather dari anak ini, ntar gue kasih tahu godfather itu apa, bilang ke Ivalio, ini kan anak kamu baru lahir, kasian itu Marika, masa nggak dikasihin baju, kasih deh dia dalam festival ini aja deh gitu kan, pasti dia nggak bakal kemana-mana, toh dia sama kamu udah 3 tahun, punya anak pula, udah cinta dia sama kamu. Ya udah deh, mengiyakan, dia bawa itu gaunnya yang dia colong 3 tahun lalu, dikasihlah ke Marika. Semua orang pada ketakutan, lu kok itu pakai gaun wewe? Tiba-tiba Marika hilang. Selain hilang, anak hasil dari mereka berdua itu tiba-tiba blur, leleh menjadi lumpur. Seakan-akan itu anaknya mereka nggak ada, cuma tanah. Everybody and their mama in that festival was shook, termasuk Ivalio, termasuk si godfather-nya tadi yang pakai ngiming-ngiming, kasih aja bajunya, hilang kan tuh. So that's the story tentang mythological creature dari mitologi Slavic. And I hope you guys enjoy it. Dan bagi kalian yang punya recommendation lain, go drop it in the comments. You know I always read your comments dan reply as much as I can. So I will see you in the next Medusa. And I love you guys.